Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sobat peki, sobat pecinta tosan aji di seluruh tanah air, di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya hari ini, sobat peki? Semoga semuanya baik-baik saja. Jangan lupa please klik like, subscribe, dan juga join ke grup WhatsApp pecinta tosan aji. Kunjungi juga link Tokopedia kita. Kita punya Tokopedia yang menjual kris-kris kita atau tosan aji kita. Siapa tahu nanti ada sobat peci yang cocok dengan usaha kita. Nanti semuanya bisa diklik di deskripsi di bawah ini ya teman-teman sobat peci ya. Lalu berikutnya kita hari ini kita mau membahas kris kita yang ini. Ya, pertama kita bahas dulu dari warangkanya ya teman-teman ya. Nah ini gayanya beranggah Jogja. Nah ini warangka Jogja. Ini kepalanya bawaannya dari Timoho, tapi seratnya vertikal gini ya teman-teman ya. Vertikal gini ya. Seperti ini. Nah ini handle-nya dari Kemuning Brut ya teman-teman. Seratnya seperti itu ya, dari Kemuning Brut, jadi berwarna kuning kemerah-merahan gitu. Nah ini selutan endangnya dari namanya Gongsu kalau nggak salah, dari Kuningan ya teman-teman. Nah, ini kuningannya lumayan tebal ya. Nah ini pendoknya dari Kemalo merah. Ini ukirannya seperti ini ya. Lalu di selisih ukiran ini dicat biru ya, ada cat birunya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu oke teman-teman, kalau sudah selesai kita membahas keindahan warangkanya, kita buka bilangnya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita adakan dulu sesi freebies. Sesi freebies yaitu sesi kita memberikan aksesoris kris gratis. Mungkin nanti kita juga akan kasih kris gratis. Mudah-mudahan kedepannya begitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk freebies episode ini saya mau kasih gratis nih buat kamu nih. Ini warangka betok ya. Warangka betoknya seperti ini. Masih mulus ya. Masih mulus ya ini ya. Tuh. Ini kayaknya mungkin dari kayu kemuning teman-teman ya. Ini lubangnya seperti ini. Mungkin pitulannya pitulannya ketebalan atau gimana ya. Mengkilap banget soalnya. Nah ini kira seperti ini. Kayunya nggak begitu keras teman-teman ya. Agak lunak sih. Tapi ini kita kasih gratis loh teman-teman. Dan masih mulus ya. Untuk teman-teman siapa tahu yang punya kris betok yang masih pengen nyari warangka seperti apa. Nah, bagaimana caranya teman-teman supaya bisa mendapatkan freebies warangka betok ini? Klik sebanyak-banyaknya di kolom komentar aku mau sebanyak-banyaknya. Lalu kirimkan screenshotnya ke HP saya, screenshotnya ke WA HP saya teman-teman ya. Nanti yang paling banyak komentar aku mau itu nanti yang akan saya menangkan dan akan saya kirimkan warangka betok gratis ini. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut kita buka kerisnya. Ya kira seperti ini ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Wish, mantap. Ya. Baiknya lagi. Ya indah ya.
Ini lurusnya seperti ini teman-teman ya, bilahnya masih lurus ya. Nah ini kalau mau melihat keris itu juga mesti lihat di bagian sisi pipihnya teman-teman ya. Jangan hanya melihat yang lebar aja, sisi lebar itu juga sisi pipihnya ya. Nah ini masih lurus teman-teman ya. Dan bilahnya juga, ini ujungnya juga masih bagus teman-teman ya, masih mulus ya. Nah ini ujungnya ini masih mulus ya. Ya. Nah, fullnya begini teman-teman ya. Nah, kira-kira segini. Nah, sekarang kita lanjut bicara soal dapurnya teman-teman ya. Oh, kita bicara dulu soal ricikannya ya. Ricikannya ini ada gereneng. Di sini ada gereneng. Terus ini looknya look 5. Ujungnya ini kayaknya bukan butut lumo ya. Mungkin dia masuknya ujungnya ini mungkin ngudep gambir teman-teman ya, ujungnya ini ya. Look 5. Terus di sini ada pudak start tegalnya teman-teman. Nah, ini ada pudak start tegal nih yang kayak duri di sini. Nah ini pudak start tegal ya. Lalu di sini kita ada juga sobokan ya. Sobokannya itu sampai ujung bilah ke atas. Tunjukin pakai pulpen ya. Nah ini. Nah ini kan ada sobokan dari bawah sini, sobokan rangkap terus sampai ke atas bilahnya ini ya. Nah ini juga sama ya, ini sobokannya ini dari sobokan 2 ini sampai ke ujung bilah ya, sampai ke ujung bilah. Ini keris kamar ikan, tapi gayanya gaya langgam PB. Di sini bisa dilihat, di sini ada tukakannya. Lalu di sini ada apa nih, pijetannya itu bujur sangkar teman-teman ya. Nah ini, nah ini bujur sangkar, jadi antara tinggi sama lebar itu sama gitu. Tinggi sama lebar sama di sini. Di sini juga sama ya. Tinggi sama lebar itu sama ya. Ya. Kadang-kadang banyak yang meniru langgam PB itu yang pijitannya itu ketinggian gitu. Jadi gandeknya itu ketinggian gitu. Jadi kalau kurang pas gitu. Kalau ini lebih pas gitu ya. Bukan saya salahin ya, tapi menurut saya lebih pas aja gitu. Kalau langgam PB itu sebenarnya seperti ini gitu. Jadi gandeknya itu nggak ketinggian gitu teman-teman ya. PB kan juga ada banyak ya. Tapi yang saya tahu tuh begitu ya. Jadi sebaiknya ininya tuh sosorannya tuh nggak terlalu tinggi, nggak terlalu lebar gitu. Jadi pas gitu ya. Gimana ngomongnya? Pokoknya pas lah di bagian ininya tuh. Karena dari tinggi di bagian pijitannya ini nggak terlalu tinggi gitu jadi teman-teman. Jadi dia kayak seperti bujur sangkar gitu ya. Ini pijitannya juga nggak terlalu dalam teman-teman ya, nggak terlalu dalam ya. Tapi garapnya sih alhamdulillah lumayan ya. Terus gonjonya gonjo wulung teman-teman ya. Nah, gonjo wulung ya, hitam gitu aja ya. Pamornya adalah pamor pedaringan kebak ya. Pamor pedaringan kebak itu adalah pamor yang memenuhi sekujur bilah teman-teman ya. Nah ini kita seperti ya. Ya pamornya. Pamornya juga tidak ada yang rejang landep teman-teman ya. Itu pamornya tidak ada yang sampai ke pinggiran bilah. Nah itu yang benar ya, sesuai pakem ya. Jadi pamor itu tidak boleh menerjang pinggiran bilah gitu.
Nah ini pendaringan gembak ya. Tapi ini pendaringan gembaknya lumayan rapat ya, tapi nggak begitu rapat, nggak terlalu rapat banget sih, tapi lumayan rapat pendaringan gembaknya. Tantingannya lumayan tantingannya ringan berisi lah pokoknya, ringan berisi lah ya. Dibilang ringan juga enggak, tapi ada powernya lah. Ringan berisi, sebab kalau misalnya tantingan itu ringan kan juga nggak bisa untuk menjelang orang juga nggak bisa kan. Jadi ringan berisi tantingannya lah. Gitu. Nah, apakah nama dapurnya teman-teman ya? Ini dapurnya ini yang disebut dengan dapur Hanuman ya teman-teman ya. Hanuman itu diambil dari kisah Ramayana dan Mahabharata yang kemudian diadopsi ke kisah pewayangan kita. Nanti kalau saya salah ngomong dikoreksi aja di komen teman-teman ya. Siapa tahu saya ada salah lagi soal sejarah apa segala macam ya. Hanuman itu adalah perlambang ksatria yang tidak terkalahkan. Mungkin doaku waktu membuat keris ini, waktu membuat dapur ini adalah ingin agar pemiliknya memiliki jiwa yang ksatria dan yang perkasa dan tidak terkalahkan. Karena Hanuman itu adalah ksatria kera putih yang seingat saya ya, dia membantu Rama melawan Rahwana ya. Kira seperti itu, yang kemudian diadopsi ke dalam kisah pewayangan kita. Nah, soal kelangkaan ya, dapur ini cukup langka teman-teman ya. Makanya ini ya, yang saya pegang ini kamar dikan ya. Saya belum ketemu yang langkanya ya. Yang belum ketemu yang sepuhnya ya. Yang saya pegang ini kamar dikan ya. Dapur ini dibilang cukup langka. Dibilang cukup langka juga ya. Jadi mungkin jadi bagus sekali ya kalau misalnya dibikin gaya PB begini ya. Dibikin gaya PB seperti ini. Panjangnya kira-kira sekitar 37-38 teman-teman ya. Nah, keris ini saya maharkan dengan harga 10 juta rupiah saja. Hanya 10 juta rupiah saja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang berminat, silakan hubungi HP saya. Ketik saja aku mau. Saya berminat kerisnya. Saya berminat kerisnya Mas atau Pak Reza. Ya teman-teman silakan ya. Looknya ini kelihatan proporsional teman-teman ya, nggak berantakan ya. Jadi looknya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, looknya look 5 dan ini proporsional gitu ya. Jadi jarak kesini ke sini dan dari kesini ke sini tuh kelihatan proporsional gitu. Ya. Nggak berantakan kayak ngel-ngel gitu. Dan ini kelihatan juga antara odo-odonya itu, garis tengahnya itu bergerak seirama dengan liukan looknya gitu ya. Dan pamornya kan juga bergerak. Nah, ini itu yang benar ya. Kalau pamornya itu nggak bergerak mengikuti liukan looknya, nah itu kerisnya itu cuma di gerinda doang gitu supaya membentuk lekok-lekoknya itu gitu. Bukan karena ditempa gitu dari ininya dari kodokannya, bukan ditempa gitu. Jadi dia setelah dilipat dia harus dibarain lagi kemudian ditempa gitu sehingga pamornya itu sama odo-odonya ini ngikutin liukan looknya itu gitu. Ya kelihatan kalau misalnya wah kok kayaknya nggak luas ya, karena garis tengahnya itu sama ininya sama pamornya itu tidak bergerak mengikuti searah dengan liukan looknya gitu. Berarti kelihatan itu kerisnya itu bukan dijegrek itu waktu dipalu gitu waktu lagi membara gitu, bukan. Berarti itu hanya di gerinda aja set dibentuk kayak gitu. Ya itu tahapan yang apa ya? Kurang bagus lah. Hasilnya juga kurang bagus, nggak akan bisa seperti ini ya. Yuk teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang sudah mencapai episode ke-8 Pecinta Tosan Aji. Sekali lagi ini warangkanya. Oh iya. Ini ya. Oke, saya lupa mengatakan
Ini mahal 10 juta teman-teman ya, mahal 10 juta. Kalau transaksi bisa melalui Tokopedia. Lalu kalau barang tidak suka bisa dikembalikan. Jadi nanti misalnya pas lihat, ini kok kerisnya nggak sesuai dengan iklannya sih di YouTube, nggak sesuai dengan video di YouTube ini atau gimana. Kalau nggak suka boleh kembalikan. Nanti setelah saya terima kris saya, kalau misalnya nggak suka, setelah saya terima, saya cek kris saya, oh ya udah, kris saya baik-baik aja, ya uangnya boleh, uangnya saya kembalikan. Ya, saya yakin kalau misalnya, kenapa saya begitu? Karena saya yakin kalau misalnya teman-teman sudah mendapat kris ini, saya yakin teman-teman akan puas dengan sandangannya, kerisnya semua persis sama ya kan ada yang di video ini. Jadi saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dikembalikan, silakan, boleh. Gitu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.